Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai penjelasan akun LPPM kepada Bapak Ahmad Herianto. Waktu kami silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur DRTPM dan jajaran pimpinan Kemdikbud, yang saya hormati Bapak Ibu Rektor dan jajaran pimpinan dari PTN, PTS, dan LLDT, yang saya hormati Koordinator Wilayah, Verifikator, dosen, serta peneliti yang hadir pada kesempatan ini. Izin pada sesi ini saya menyampaikan materi Sinta LPPM. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya bahwa ada penambahan fitur baru di Sinta yang versi ketiga ini. Salah satu fiturnya adalah akun verifikator LPPM. Jadi pada Sinta versi sebelumnya untuk level verifikator itu ada beberapa jenis. Yang pertama level verifikator pusat, kemudian level verifikator wilayah, kemudian ada level verifikator universitas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan mendengar beberapa masukan dari stakeholder yang ada, akhirnya di Sinta versi ketiga ini ditambah satu verifikator baru yang merupakan sub dari verifikator perguruan tinggi, yaitu verifikator LPPM. Izinkan saya men-share bahan presentasi pada hari ini. Apakah sudah tampil di sisi Bapak Ibu? Di Sinta LPPM ini ada berperan penting untuk mengelola dan mengatur data-data dosen ataupun peneliti yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat dan penelitian. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi mungkin masih sedikit perguruan tinggi yang memiliki akun verifikator khusus untuk pengelolaan data-data yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagi para verifikator LPPM yang ingin memiliki akses ke Sinta itu sesuai dengan edaran dari kementerian, silakan mengajukan ke form pendaftaran yang telah dibuat oleh rekan-rekan di kementerian, itu di alamat http://ringkas.kemdikbud.go.id/verifikator-lppm. Nanti silakan diakses link tersebut, kemudian silakan registrasi di situ. Nah, kemampuan dari user verifikator LPPM ini sedikit mirip dengan user verifikator perguruan tinggi, di mana kalau verifikator perguruan tinggi itu memiliki fitur untuk memverifikasi author. Nah, sedangkan di verifikator LPPM ini memiliki kemampuan tambahan, jadi selain memverifikasi author, melakukan manajemen author, jenis user verifikator ini juga memiliki kemampuan untuk memverifikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki oleh dosen ataupun peneliti, di mana data ataupun penelitian dan pengabdian ini adalah jenis penelitian dan pengabdian yang didanai atau memenangkan hibah, baik itu di level nasional ataupun yang di level universitas. Kemudian fitur atau kemampuan dari verifikator ini adalah memanajemen output dari penelitian. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya, ada data baru di Sinta, yaitu data mengenai produk dan prototipe, di mana produk dan prototipe ini memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen, khususnya penelitian yang didanai oleh negara ataupun oleh perguruan tinggi. Nah, fitur khusus verifikator LPPM, untuk verifikator dia mampu melakukan insert data hibah penelitian author, kemudian mampu menginsert data hibah pengabdian author, ataupun juga bisa melakukan verifikasi terhadap hibah penelitian dan pengabdian tersebut. Kemudian verifikator juga memiliki kemampuan untuk memverifikasi produk dan prototipe yang dibuat oleh author. Sedangkan author yang berhubungan dengan
akun verifikator LPPM, dia memiliki dua aktivitas. Yang pertama, mengklaim data hibah penelitian dan pengabdian. Kemudian author juga memasukkan output dari penelitian tersebut seperti prototipe dan produk. Nah, bagi para verifikator, kalau ingin mengakses menu yang ada di akun verifikator LPPM, itu bisa mengakses di halaman sinta.kemdikbud.go.id/author-verification. Dan selanjutnya silakan masukkan username dan password, di mana username dan password ini nanti diberikan oleh kementerian ketika Bapak Ibu sekalian itu melakukan registrasi di halaman yang telah saya tampilkan di awal tadi. Ketika user dan passwordnya terdaftar, maka Bapak Ibu sekalian akan dibawa ke dashboard verifikator tersebut. Nah, di sini bagi yang sudah terbiasa dengan verifikator, dalam hal ini verifikator perguruan tinggi, maka tampilannya nggak jauh berbeda seperti ini. Hanya saja di sebelah kiri itu ada penambahan beberapa menu, seperti menu research, menu form service, produk, dan prototype. Nah, menu tambahan inilah yang menjadi kewenangan dari verifikator LPPM untuk merawat datanya. Nah, dari sini tentu saja yang berhubungan dengan author ya, yang author itu adalah riset dan pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya verifikator bisa memanajemen penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Contoh saja, misal saja kalau seandainya mau memanajemen penelitian yang dimenangkan oleh dosen-dosen yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini untuk penelitian yang di level kementerian itu bisa terentry secara otomatis. Jadi di sini hibah-hibah penelitian yang diselenggarakan oleh kementerian, khususnya Kemdikbud-Dikti, itu bagi yang autor-autornya di bawah naungan afiliasi Bapak Ibu sekalian, ini akan terentry secara otomatis karena nanti ada sinkronisasi antara sistem Sinta dengan sistem Sidlik-Tamas ataupun Bima nanti ke depannya. Ya, ke depannya nanti Bima ya. Jadi data-data yang ada di Bima itu secara otomatis masuk ke dalam sistemnya Sinta. Nah, terus hibah penelitian yang tidak dikelola oleh kementerian, contohnya hibah-hibah penelitian yang dikelola oleh perguruan tinggi masing-masing ataupun oleh fakultas, itu harus dimasukkan secara manual. Nah, di sini. Untuk memasukkannya secara manual, verifikator LPPM, baik itu yang di level universitas ataupun mungkin nanti ada juga yang di level fakultas ya, itu bisa mengklik menu riset, kemudian di bagian kanan atas di nomor 2 blok yang telah saya buat, itu ada import. Nah, import data. Nah, import data ini dalam format Excel ya. Nah, jadi nanti ada template, di mana template ini bisa Bapak Ibu download, kemudian bisa diisi setiap file-file yang ada di dalam template tersebut. Dan selanjutnya filenya bisa di select ya, di browse di situ, kemudian nanti bisa diklik submit. Di mana file-file yang penting dari file template tersebut adalah yang seperti ini. Jadi mulai dari Sinta ID ketua, nama ketuanya, NIDN ketua, afiliasi ketua, kode perguruan tinggi ketua misalnya. Karena terkadang penelitian ini melibatkan beberapa afiliasi ya. Jadi di sini adalah afiliasi ketuanya. Kemudian ada juga judul penelitian, nama singkat skemanya, tahun usulan kegiatannya, tahun pelaksanaannya, lama kegiatan, bidang fokus, kemudian nama skemanya apa, status usulannya, dana yang disetujui. Nah, jadi ini adalah hibah yang memenangkan hibah tertentu, biasanya berhubungan dengan pendanaan ya. Jadi di sini harus dimasukkan dana yang disetujui. Kemudian afiliasi Sinta ID-nya. Nah, jadi perguruan tinggi itu biasa punya afiliasi juga. Nanti bisa dicek di bagian sini ya, di bagian verifikator LPPM juga ada. Jadi ada di manajemen afiliasi, my affiliation, itu bisa dicek Sinta ID untuk perguruan tingginya.
kemudian nama institusi penerima, target TKT, nama program hibah, kategori sumber dana, negara sumber dananya, kemudian sumber dana. Nah, ini yang selanjutnya adalah member dari penelitian tersebut. Jadi di template ini diakomodir sebanyak 5 anggota dari hibah penelitian tersebut. Kalau seandainya lebih, misalnya, kalau seandainya lebih, nanti silakan ditambahkan manual ketika proses impor ini telah berhasil. Nah, jadi ketika datanya sudah dimasukkan di template ini, jadi untuk row pertama itu satu judul penelitian, kemudian di row yang kedua dimasukkan judul penelitian berikutnya, row yang selanjutnya dimasukkan judul penelitian yang ketiga misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Anggap saja hibah penelitiannya itu 1 tahun misalnya yang Bapak Ibu masukkan di seluruh pemenang hibah, seluruh judul yang didanai itu masukkan aja semua. Anggap aja ada 100 misalnya, maka ada 100 baris yang di entry. Dan di sini perlu diketahui bahwa Sinta ID itu wajib. Jadi autor ataupun anggota peneliti yang tidak memiliki Sinta ID nggak usah dimasukkan di sini. Jadi yang hanya memiliki Sinta ID saja. Jadi kalau seandainya ada rekan dosen menjadi anggota hibah penelitian Bapak Ibu, menjadi anggota salah satu dosen ya di tempat Bapak Ibu, tapi dia tidak memiliki Sinta ID, maka suruh buat Sinta ID dulu sebelum mengentrikan ini. Kalau dia tidak punya Sinta ID, itu nggak bisa dilanjutkan proses impornya. Jadi skenario-nya kalau memang si dosen tetap memaksakan tidak mau meregistrasikan di Sinta, maka lebih baik dihapus daripada datanya tidak terdaftar di Sinta. Karena nanti efeknya dosen lain yang akan mengklaim penelitian tersebut, termasuk juga output dari penelitian berupa produk dan prototipe, itu tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya setelah template tersebut diisi, kemudian kita bisa submit, kemudian nanti akan muncul halaman sebagai berikut. Nah, kita tinggal memvalidasi dan mengupload. Jadi kalau ada 100, maka di sini akan ada 100 nanti tampilannya. 100 judul. Kemudian validation and upload. Selanjutnya, judul hibah penelitian tersebut sudah terdaftar di sistem Sinta. Nah, selanjutnya, kalau seandainya di ketua pengusul sudah terdaftar di Sinta dan wajib terdaftar di Sinta ya, dan anggota-anggotanya pun juga sudah dimasukkan di sini, maka di halaman autor Sintanya nanti bisa melihat list-list hibah-hibah penelitian yang pernah mereka dapati dan didanai. Nah, selanjutnya selain mengentrikan, si verifikator LPPM juga bisa melakukan modifikasi terhadap data yang sudah dibuat tadi. Jadi kalau mau memodifikasinya tinggal Bapak Ibu klik di bagian judul, saja bisa dimodifikasi. Jadi misal saja ada kesalahan misalnya terhadap judul, itu silakan dimodifikasi. Ataupun juga misal saja anggotanya sudah ada 10 misal saja ya, walaupun sangat jarang ada hibah penelitian yang diusulkan itu 10 anggota, tapi karena ini penelitiannya besar misal saja, yang memungkinkan atau yang mengharuskan bahwa anggotanya itu banyak, nah maka yang member ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya itu bisa ditambahkan secara manual dengan mengklik menu di sini di author claim by. Nah, nanti silakan diklik author claim by-nya, kemudian dicari namanya. Namanya bisa di satu institusi yang sama, bisa juga di institusi yang berbeda. Nah, tinggal diketik misalnya saja namanya Ahmad Herianto, maka nanti akan muncul list autor-autor yang berawalan atau mengandung kata-kata Ahmad misal saja. Nah, itu tinggal dipilih, diselect, kemudian add author, dan secara langsung setelah add new author diklik, maka peneliti yang baru kita tambahkan akan bergabung ke dalam list member penelitian yang telah diupload sebelumnya.
Nah, selanjutnya di sisi author, nah ini di sisi author ya. Di sisi author nanti akan ada tampilan di bagian riset. Kalau ini diklik maka akan tampil riset-riset yang ada ya, yang ada di dalam database Sinta yang berhubungan dengan author tersebut. Nah, ini saya balik dulu karena ada hubungannya dengan author Sinta. Ini saya masuk ke slide author Sinta. Jadi di author Sinta ketika data penelitian itu sudah dimasukkan oleh operator verifikator LPPM, maka si user Sinta itu bisa melakukan login ke dalam sistem Sinta. Loginnya sama seperti menu-menu sebelumnya. Jadi klik login, kemudian masukkan username dan password yang valid. Selanjutnya di bagian man profil di My Sinta itu bisa di klik di bagian riset. Nah, ini nggak bisa expand ya. Di bagian riset nanti akan muncul judul penelitian yang tadi sudah dientrikan sebelumnya oleh operator verifikator LPPM. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah ada hibah yang didanai baik nasional ataupun di level perguruan tinggi, tapi tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa klik synchronize. Nah, request synchronization, nanti yang data-data di kementerian itu akan masuk, atau kalau memang yang untuk data di level perguruan tinggi ataupun fakultas, silakan hubungi operator LPPN-nya. Sehingga nanti bisa dilakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ketika riset ini sudah berhasil, sudah ada, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan prototype. Nah, jadi ketika ini kalau di expand ini ada menu prototype ya. Jadi tinggal diklik di bagian judul penelitian dan selanjutnya kita bisa memasukkan di sini jenis output penelitiannya, apakah prototype ataukah produk. Nah, ini sudah tadi sebenarnya didemokan oleh Mas Sam tentang mengentrikan data prototype ataupun produk. Ini datanya sama sebenarnya, cuman kelompok kelasnya saja, apakah itu produk ataukah itu prototype. Nanti tinggal dientrikan di sini titelnya apa, TKT-nya itu bidang apa, seni misalnya levelnya berapa, tahunnya tahun berapa, deskripsi dari, anggap aja ini prototype, deskripsi dari prototype tersebut. Kemudian kalau ada gambar dari prototype ataupun produk itu tinggal dicari ataupun dibuat suatu cover tertentu. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi dengan bebas, nanti cover tersebut akan terdisplay di sistemnya Sinta. Jadi kalau ada bentuk barangnya seperti apa. Kalau ada bentuk makanan bentuknya seperti apa. Ada bentuk alat tertentu, alatnya seperti apa bentuknya. Kemudian di sini ada attach file, ini additional ya, bisa ditambah kalau seandainya memerlukan file-file pendukung lainnya terhadap prototype ini. Kemudian selanjutnya bisa diklik add prototype. Nah, setelah add prototype ini ditambahkan, maka akan terentry ke dalam sistem Sinta. Namun di sini statusnya masih waiting for validation. Nah, untuk memvalidasi bahwa prototype ini memang punya si author tersebut, misalnya memang benar-benar ada, itu bisa dicocokkan dengan data yang ada di LPPN nantinya. Dan LPPN itu bisa melakukan proses validasi. Nah, di akun LPPN nanti ketika ada prototype yang baru ditambahkan oleh author, akun verifikator LPPN bisa melakukan validasi. Nah, jadi di bagian prototype nanti ada list prototype-nya seperti yang ditambahkan. Mirip-mirip seperti memverifikasi author Sinta. Nah, jadi di sini ada menu validate, update, dan delete. Dari validasi ini kalau kita klik validate, maka kita akan memilih statusnya.
status dari prototipe ini. Apakah sudah divalidasi, apakah di reject, ataukah disuruh untuk melakukan revisi. Ataukah masih kita melakukan penelaahan lebih lanjut, kita bisa pilih waiting for validation. Tapi kalau udah yakin bahwa prototipe ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada, kita bisa pilih opsi validate. Misalnya bisa klik submit. Kalau pengen ada perubahan data secara manual oleh kita sebagai verifikator, kita bisa klik update. Namun kalau seandainya kita anggap prototipe ini, misal saja kayak ini ya, ada tulisan tes prototipe. Nah, ini kan udah jelas nggak serius nih yang entry. Ini kami buat tes prototipe hanya untuk demo saja sebenarnya. Tapi kalau di level perguruan tinggi, nanti ketika Bapak Ibu verifikator PPM melihat di data prototipe ternyata ada data yang seperti ini, ya, ini bisa langsung aja delete agar tidak sulit Bapak Ibu ketika misal saja diminta oleh pimpinan perguruan tinggi, mana nih prototipe dari hasil riset tahun 2022 misalnya. Nah ini kan tentu kalau banyak data-data yang nggak terlalu baik, tentu susah untuk kita mengamatinya satu-satu. Sehingga yang memang itu datanya kurang bagus ya dihapus saja. Nah selanjutnya di sisi author, status yang waiting for validation itu akan berubah menjadi status validate. Nah, jadi tervalidasi bahwa memang sudah dikonfirmasi oleh LPPM bahwa ini prototipe loh, seperti itu. Dan memang benar-benar ada. Nah, kemudian untuk selain hibah penelitian, ada juga hibah pengabdian masyarakat. Caranya juga sama ya seperti yang dilakukan di pengabdian di penelitian tadi. Kalau di pengabdian ini untuk hibah-hibah yang ada di kementerian ini secara otomatis akan masuk. Nah, tinggal untuk data yang ada di level perguruan tinggi ataupun di fakultas ini harus dimasukkan secara manual seperti yang di penelitian tadi. Caranya sama serupa, tinggal diklik di menu Com Service, kemudian impor Excel kalau mau memasukkan secara massal ya. Selanjutnya nanti tinggal dipilih filenya. Di sini ada file template. File template ini silakan di-download, kemudian di-browse, kemudian submit community service. Template-nya seperti ini, lebih kurang sama seperti yang tadi juga. Mandatory Sinta ID itu harus ada, baik di author ataupun di afiliasi. Kemudian ini adalah pengabdian masyarakat yang didanai, jadi ya harus ada dananya. Nah selanjutnya ketika itu file ini sudah kita isi, kita browse, kemudian kita submit community service, dan ini akan ada validation and output. Setelah ini diklik, maka judul pengabdian tersebut akan terentry ke sistemnya Sinta. Kalau salah boleh dihapus ya di sini. Kalau misalnya ada salah nih, dihapus. Tapi kalau ada kesalahannya sedikit, misal saja judul PKM 2021, misal saja ya. Ternyata judul aslinya judul PKM 2022, maka bisa diedit saja daripada mengimpor lagi, lebih baik diedit. Nah, selanjutnya ketika itu sudah diimpor di dashboardnya MySinta Author, itu akan ada judul tadi. Nah, misal saya judul PKM, program hibahnya pengabdian apa, skemanya pengabdian, misal saja ketuanya dosen 1, dana yang diperoleh untuk pelaksanaan kegiatan tersebut misal saja 20 juta dan telah terverifikasi oleh LPPM kampus A misalnya. Nah, untuk yang ada di kementerian, kalau memang belum masuk ke sini bisa request synchronization. Nanti bisa diklik di sini dan secara integrasi data antara di sistemnya pengabdian di level kementerian dengan di Sinta itu akan sinkron.